Di tanah Jawa, seni wayang bukan sekedar hiburan. Ia adalah cermin kehidupan, simbol kebijaksanaan, dan jembatan menuju keilahian. Sejarah mencatat, saat Majapahit runtuh, warisan budaya dibawa ke Demak menyatu dengan syiar Islam oleh para wali. Sunan Kalijaga, dengan kebijaksanaannya, membentuk wayang yang syarat makna. Gamelan diperdengarkan bukan sekedar musik, tetapi panggilan rohani. Setiap goresan pada wayang memiliki kisah, setiap tatahan adalah doa. Inilah perjalanan wayang Kedu, seni yang terus hidup, menjaga warisan leluhur hingga hari ini. Berawal dari runtuhnya Majapahit hingga berkembang di era Demak, wayang Kedu menjadi alat syiar agama yang memadukan seni dan nilai spiritual. Dengan sentuhan para wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, wayang ini tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik. Cerita ini menggali makna mendalam di balik tatahan dan simbol pada wayang, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diwariskan ke generasi berikutnya. Bapak Ki Legowo memulai karirnya pada saat beliau masih berumur 9 tahun, tepatnya pada tahun 1967. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Legowo Cipto Karsono. Tanggal lahir saya bulan 4 tahun 1958. Saya menggeluti atau mempelajari tentang wayang, menatah wayang dan nyungging atau batik wayang sejak umur 9 tahun. Setelah itu saya bisa bikin wayang, lalu umur 13 tahun saya sudah diajari mendalang. Perkiraan tahun 1970-an saya sudah mendalang. Sejak zaman Mataram Islam sekiranya tahun 1613 Masehi, sejak Kanjeng Sultan Agung itu ada seorang dalang dari Kedu mengabdi di Mataram, belum Yogyakarta, Mataram Islam, sejak tahun 1613. Juga ada dalang dari Kedu namanya Ki Lebdojiwo mengabdi di Mataram. Karena Ki Lebdojiwo sudah menjadi dalang, kan sudah ada wayang. Disitulah Kanjeng Sultan Agung memberi nama wayang yang dibikin oleh Ki Lebdojiwo dari Kedu dinamakan wayang Gaya Kedu. Setelah itu sudah ada wayang Mataram, wayang Mataraman. Setelah itu, setelah Mataram Islam, baru Pleret, ada Pleret, tadi Kartosuro, baru Surakarta atau Solo dan Yogyakarta. Berarti wayang gaya Solo dan gaya Jogja itu lebih mudah daripada wayang Kedu. Setiap tatahan wayang Kedu adalah doa. Bentuk ukirannya menyerupai kaligrafi Arab, melambangkan kesatuan dan seni spiritualitas. Kalau bangunan wayang itu kalau wayang Gaya Kedu itu lebih besar, lebih lebar, lebih menunduk. Itu ciri khas wayang Gaya Kedu.
Telinga wayang yang memiliki simbol khusus, bertuliskan Allah, sebuah pesan agar manusia senantiasa mendengar panggilan kebaikan. Ini bisa disebut gunungan, juga disebut kayon. Kayon itu dari nama kayu, bukan pohon. Bisa disebut kayon. Bisa disebut gunungan karena seperti gunung. Nah, kalau yang ini Gagrag Kedu seperti ini. Kalau ini Gagrag Yogyakarta dan Surakarta seperti ini. Karena ini gunungan atau kayon ini ada bangunan seperti ini sejak Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dan Raden Patah itu mengarang seperti ini. Makanya beda kayak ini kan ada 8. Ini bisa disebut seperti musola. Ini kalau dijabarkan bahasa-bahasanya kan banyak sekali. Jadi diambil kita saja. Ini yang mengarang seperti ini Sunan Kalijogo. Kalau wayang ini sebelum ada Bali sudah ada wayang seperti ini. Makanya bangunan kayon ini lebih tua daripada kayon Jawa. Gunungan wayang mengajarkan bahwa hewan dan tumbuhan tidak lebih rendah dari manusia. Semua ciptaan Tuhan punya peran dalam harmoni kehidupan. Wayang menjadi media dakwah yang efektif. Kisah Ramayana dan Mahabharata diadaptasi, mengandung pesan moral sesuai ajaran Islam. Dari selembar kulit kerbau, lahir karya seni. Setiap detail, warna, dan bentuk mengandung filosofi mendalam yang diwariskan turun-temurun. Adik-adik di mana saja bisa tahu senang sama wayang, karena wayang itu budaya Jawa. Saya dan siapa sih yang terutama adik-adik generasi penerus, apalagi yang berdomisili di Temanggung, agar supaya senang kepada wayang tinggalan kakek moyang kita, karena pentas wayang itu banyak filsafatnya. Itu tinggalan-tinggalan dari para leluhur, apalagi para wali, para sultan seperti itu. Itu pesan saya kepada adik-adik semuanya, agar supaya seolah-olah menghargai dengan budaya kita sendiri. Karena apa, Pak Algo itu prihatin sekali. Sejak anak-anak saya sekolah di Yogyakarta, lalu pulang sini ada turis-turis anak dari luar negeri, dari Inggris, dari Jepang, menggeluti tentang budaya Jawa, tentang wayang. Nanti prihatin saya, orang luar negeri saja paham dengan wayang, kok malah orang Jawa kok nggak tahu. Itu kan iman-iman gitu. Seperti itu. Semoga generasi penerus seorang-orang ini menghargai lah. Syukur bagi senang, syukur bagi menggeluti tentang budaya Jawa. Seperti itu.
wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Hafid Diyaudin Zikri dari Pucang Secang, Sukawayang, dari umur 2 tahun. Kenapa Sukawayang? Karena unik. Perkenalkan, nama saya Alifatan Ramadan, umur saya 16 tahun. Saya duduk di kelas 10 di SMA Negeri 1 Parakan. Alamat saya di Desa Putat, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Saya suka wayang karena ingin melestarikan budaya yang sangat adiluhung ini. Wayang Kedu bukan sekedar warisan masa lalu. Ia adalah jembatan antara tradisi dan generasi, memastikan nilai luhur budaya Jawa tetap hidup di masa depan.